Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fansya di channel Tia Programming. Nah, baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Google Form, di mana kita akan membuat sebuah Google Form atau formulir yang dimana formulirnya ini dinamis atau tergantung dengan pilihan user. Saya kasih contoh case-nya, misal kita mau membuat sebuah soal yang dimana soal ini ada pilihan soal paket A, paket B misalnya, biar dibedakan gitu kan. Nah, jadi nanti ketika misalnya user memilih soal A, maka dia akan diarahkan ke soal A, daftar soal A. Begitupun juga yang B. Langsung aja gimana caranya? Seperti biasa, silakan sambungkan koneksi internet, kemudian langsung buka Google formulirnya. Nah, saya sudah buat sederhana dulu untuk tahap awal seperti biasa. Silakan kita buat Google Formulir seperti ini, ada nama, lengkap, dan juga kelas. Nah, misalnya kita tambahkan pilihan soalnya di sini. Pilihan soal, misalnya soal A, soal B. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara membedakan antara soal A dan soal B? Ya, langkah pertama kita perlu membuat daftar soalnya dulu. Nah, misalnya kita buat 5 soal aja ya, A dan B. Nah, ini mungkin videonya akan saya percepat ya, tapi caranya gimana? Teman-teman bisa klik tambahkan bagian ini. Caranya sama ya, jadi ada terpisah bagian 1 dan bagian 2. Nah, ini misalnya kita kasih soal B, sederhana seperti ini saja misalnya. Nah, selesai, kemudian kita bisa langsung tambahkan pertanyaan. Ini akan saya percepat. Nah, sudah selesai. Ini adalah soal A ya, ini sudah saya rubah. Misalnya ini kita tambahkan juga deskripsinya, misalnya ini adalah soal A. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian untuk soal B, teman-teman kita juga tambahkan bagian. Kita klik dulu yang paling bawah, kemudian kita pilih tambahkan bagian. Ini bagian 3 ya. Kita buat di sini soal B, kemudian kita buat deskripsinya ini adalah soal B. Nah, ini juga akan saya percepat teman-teman ya, jadi sama, kita tambahkan pertanyaan. Kita mungkin akan mulai dari nomor 6 ya, biar beda ya. Oke. Nah, baik, ini sudah selesai ya, jadi kurang lebih di bagian pertama, jadi ini ada 3 bagian. Bagian pertama ini ada judulnya, jadi ini untuk ujian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, ada nama, kelas, dan juga pilihannya. Nah, nanti kita bakal setting atau atur di sini agar ketika dia pilih soal A maka akan diarahkan ke soal A, dan bila dipilih soal B maka akan diarahkan ke soal B ini. Ya, jadi soal A 1 sampai 5, soal B 6 sampai 10. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama kita pilih dulu ya bagian pilihan soal ini, pertanyaannya. Nah, kemudian kita bisa klik titik 3 di sini ya. Kita bisa pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, inilah yang membuat kita bisa formulir kita seolah-olah dinamis ya. Jadi mengikuti apa yang dipilih oleh user. Oke, kita klik. Nah, kita bisa pilih. Misal soal A kan di bagian 2. Berarti kalau misalnya dipilih soal A, maka ketika diklik berikutnya nanti di sini kan kita harus pilih di sini, lanjutkan ke bagian soal A. Nah, kemudian untuk soal B sama, berarti kita arahkan ke soal B. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, sip. Kayaknya sudah selesai ini. Jadi kita bisa coba, teman-teman. Caranya kita klik plat hijau ini. Ingat ya, soal A itu dari 1 sampai 5, soal B 6 sampai 10. Kita isikan misalnya di sini. Kita isi. Nah, saya pilih soal A. Harusnya kalau saya pilih soal A, ketika saya klik berikutnya ini harusnya ke soal A 1 sampai 5. Nah, ini teman-teman. Soal B-nya nggak ada. Ya. Nah, oke. Kemudian kalau misalnya saya pilih soal B, seharusnya ketika saya klik berikutnya dia langsung ke soal B. Jadi kurang lebih seperti itu.
ya. Tapi ada yang perlu kita perbaiki lagi ya. Kalau kita kembali ke soal A tadi, ini ketika kita pilih soal A, kita balik ke berikutnya, ini masih ada tombol berikutnya. Harusnya kita rubah menjadi kirim. Karena ini bagian terakhir, karena takutnya nanti ketika kita klik berikutnya, maka dia nanti diarahkan ke soal B. Jadi caranya gimana? Di soal A, kita harus rubah di bagian paling bawah ini. Soal A kan di bagian 2 kan. Kita harus rubah pilihannya ke kirim formulir. Nah, ini juga harusnya kirim formulir. Nah, ini karena yang terakhir jadi nggak ada, jadi dia langsung otomatis. Ya, jadi ini sudah aman. Ini juga aman. Jadi kalau misalnya kita tinjau sekali lagi, nah kita pilih soal A misalnya, kita klik berikutnya, maka langsung kirim formulir. Begitupun soal B kalau kita pilih, nah, maka akan langsung ada tombol kirim atau submit. Jadi kurang lebih itu contoh sederhana, dan untuk kasus-kasus yang lain kurang lebih sama ya. Jadi tinggal pengaturan di bagian pilihannya aja ya. Misalnya teman-teman pengen beda, mau A sampai E misalnya. Untuk 12A itu pilihan soalnya AB. Nah, teman-teman bisa atur nanti. Ya, tinggal pilihannya di sini. Nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara membuat formulir yang dinamis yang dia mengikuti pilihan dari user. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.